Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu ulama Nusantara yang dulu mempelopori penolakan terhadap pembongkaran makam Nabi Muhammad SAW. Ulama Nusantara ini bahkan berhasil mempersatukan dua kelompok, yakni Syiah dan Sunni yang selalu berseberangan. Dengan upaya yang cerdik, ulama Nusantara ini berhasil mencairkan suasana dua kelompok dan berhimpun melawan rencana kebijakan pembongkaran makam Rasulullah SAW. Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya untuk subscribe channel ini terlebih dahulu untuk menegakkan persatuan dan keadilan, dan komen positif Anda. Berikut penjelasannya mengenai kisah gagalnya pembongkaran makam Rasulullah SAW oleh ulama Nusantara. Dikisahkan ketika itu, Ibnu Saud dan kampung Wahabinya ingin menghancurkan makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya ulama yang berani menentang dan mengirimkan santrinya dari Indonesia adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Karena tidak ada yang berani, akhirnya ada keprihatinan dari Indonesia. Kiai Hasyim mengutus Kiai Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Hasyim kemudian berpesan kepada Kiai Wahab, "Kang Wahab, pergilah ke Mekah. Siapa yang berani? Ajak. Siapa yang mau membongkar makam Nabi Muhammad SAW, tabrak." Kiai Wahab mengajak Kiai Dahlan Abdul Qahar Kertosono. Kedua tokoh ini pun berangkat ke Arab. Inilah yang kemudian disebut Komite Hijaz dalam perjalanan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama. Sampai di Arab, ternyata di sana tidak ada yang berani. Akhirnya Kiai Wahab mencari-cari teman, ternyata tidak ada. Sudah pada lari semua ke Mesir, ke Syria, ke Yaman. Setelah mencari-cari teman, ternyata tinggal dua kekuatan saja. Pertama, ulama-ulama Sunni. Kedua, ulama-ulama Syiah. Padahal Syiah dengan Sunni itu seperti minyak dengan air yang tidak pernah akur dan tidak pernah rukun. Akhirnya, Kiai Wahab yang pendiri pesantren Tambak Beras Jombang mikir-mikir bagaimana caranya agar Sunni dan Syiah bisa rukun. Kiai Wahab mengambil langkah untuk mengundang para ulama tersebut, tapi tidak ada yang datang karena Kiai Wahab ulama pesantren dari Indonesia yang kecil, kurus dan berkulit sawo matang, tidak pantas jika dilihat orang sebagai ulama atau kiai. Jadi Kiai Wahab diremehkan. Dibantu ulama Mesir Syekh Ahmad Khonaim Al-Misri. Setelah itu, alhamdulillah, dibantu oleh ulama lainnya, salah satunya Syekh Ahmad Khonaim Al-Misri. Kumpul-kumpul, ini ada utusan dari Indonesia. Siapa? Ini loh, namanya Wahab Hasbullah. Kiai Wahab pun memperkenalkan diri. Para hadirin, kami ini santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dari Indonesia. Orang-orang pun linglung dan saling bertanya-tanya, "Hah? Orang kecil itu santrinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari?" Memang, Kiai Hasyim Asy'ari sudah dikenal orang seantero Arab karena keilmuannya, dan beliau satu-satunya ulama Indonesia yang mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Kiai Wahab mendengar bisik-bisikan dari kedua kubu, akhirnya makin percaya diri bicara dengan lancar. "Kami diutus Hadratus Syekh untuk meminta Anda sekalian bergerak tentang apa yang nanti kami ceritakan. Sekarang kami mau bertanya dulu, ulama di tempat kami, Indonesia, jika bertemu cium tangan, tapi ulama di sini kok cium pipi kiri, pipi kanan, itu apa sebabnya?" Akhirnya sebagian ulama yang hadir ada yang menjawab, "Sebab jika pipi kiri kanan bertemu, antara kulit dengan kulit bertemu itu, besok akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Oh ya, jawab Kiai Wahab. Dilanjut bertanya lagi, "Lah, kalau begitu apa bedanya dengan semut? Semut itu jika ketemu dengan temannya juga cium pipi kiri, pipi kanan." Semuanya diam, tak ada yang menjawab. "Lah, tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis." Akhirnya dijawab sendiri oleh Kiai Wahab Hasbullah, "Anda sekalian tidak tahu toh, kenapa jika semut ketemu temannya cium pipi kiri, pipi kanan?" Kisah banjir zaman Nabi Nuh alaihi salam. Kiai Wahab menjelaskan, karena dulu saat banjir Nabi Nuh alaihi salam mengarungi lautan, semua hewan ikut naik kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh berpikir, jika nanti hewan yang naik kapal ini kawin dan berkembang biak, maka akan dapat mengakibatkan kapal tenggelam. Akhirnya Nabi Nuh memberi kebijakan, semua alat kelamin wajib dicopot dan dititipkan di lemarinya Nabi Nuh alaihi salam. Begitu perjalanan sampai daratan, semua hewan berlomba lari ke daratan karena rasa dan perasaan yang sangat senang. Akhirnya ada yang melompat pertama kali, yaitu kuda. Kuda pertama kali lari dan mengambil dari kumpulan alat kelamin yang ada di lemari Nabi Nuh, dan yang diambil adalah kelaminnya gajah.
Karena tertukar, makanya alat kelamin kuda itu besar. Giliran pembagian alat kelamin yang terakhir, yaitu semut. Semut pun sudah lari ke daratan. Nabi Nuh bertanya, "Lah, ini alat kelaminnya siapa?" Ada yang menjawab, "Alat kelaminnya semut." Nabi Nuh, "Lah, semut kemana?" "Sudah lari ke daratan tadi." Ditunggu lama, semut ternyata tidak kunjung kembali. Akhirnya alat kelamin semut dihanyutkan bersama lemari Nabi Nuh. Hilang tidak tahu kemana. Maka mulai saat itu semut mencari alat kelaminnya, dan setiap kali bertemu dengan temannya pasti bertanya, "Alat kelaminmu mana? Sudah ketemu apa belum?" Mendengar cerita itu, akhirnya ulama Syiah dan ulama Sunni bisa tertawa bersama, terus rukun, saling bertepuk pundak, dan saling salam-salaman. Mulai saat itu mereka bersatu bersama menolak pembongkaran makam kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hingga sekarang makam Nabi masih utuh. Itulah kehebatan Kiai Nusantara untuk merukunkan dan mendamaikan dua pihak yang saling berseteru hanya dengan bakal diceritani semut, atau hanya dengan bakal cerita kisah dari semut. Itulah kehebatannya dengan hal-hal yang cerita sepele. Sekian pembahasan kami mengenai kisah gagalnya pembongkaran makam Rasulullah SAW oleh ulama Nusantara dengan bermodalkan cerita-cerita yang sepele dan lucu. Semoga kita dapat memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mahabbah, cinta kepada para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.